Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 15 Januari 2024. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, dengan kondisi terikat, sosok wanita tanpa identitas ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di parit perkebunan di Jalan Pabrik Gula Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Unit Reskrim Polsek Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan meluncur ke lokasi penemuan mayat wanita tanpa identitas. Setelah mendapat informasi adanya penemuan mayat diduga korban pembunuhan di Sunggal, Deli Serdang, lokasi langsung ramai dan warga terlihat mengerumuni lokasi sekitar kejadian. Petugas yang berada di lokasi langsung memasang garis polisi dan tim Inafis melakukan olah TKP. Kondisi mayat saat ditemukan warga dalam keadaan tangan terikat tali plastik dan leher dijerat sarung bantal serta kepala ditutup handuk. Selain itu, sosok wanita tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi menggunakan celana jeans biru dan baju kemeja hijau. Salah seorang warga Januar mengatakan saat sedang melintasi lokasi ia bersama temannya melihat adanya temuan mayat tersebut dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Terus kami balik udah kami nggak ada apa-apa, nggak jadi kan. Pas putar lagi kami nengok sungai, teman kami lihat, itu ada ketawa, ada mabuk itu ketawa kan. Kami bacot kok, ini mayat bacot kok, kami lihat dari sana, muter kami sampai mayat. Lalu kami laporkan ke polisi yang ada kami lihat di situ di Tol Semayang. Kanit Reskrim Polsek Sunggal menjelaskan pihaknya masih melakukan identifikasi mayat wanita tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada ditemukan seseorang yang tergeletak di parit kebun. Jadi sudah kita pastikan ternyata memang benar, sudah kita temukan mayat yang berjenis kelamin perempuan tergeletak di parit kebun. Kondisinya sudah meninggal dan saat ini jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Itu nanti kita lakukan penyelidikan dulu, nanti untuk lengkapnya nanti kita laporkan kembali. Dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polrestabes Medan, sosok mayat wanita muda tanpa identitas itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara. Sebanyak 5 kios di lantai 2 Pusat Pasar Kota Medan hangus terbakar Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang tiba dengan cepat langsung memadamkan api kurang dari setengah jam sehingga berhasil mencegah meluasnya kebakaran ke ratusan kios lainnya. Warga dan sejumlah pedagang dikejutkan dengan kemunculan api yang tiba-tiba saja marak di salah satu kios di lantai 2 Pusat Pasar Kota Medan di Jalan MT Haryono, Kecamatan Medan Kota pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan pemadaman mengingat Pusat Pasar Medan merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Medan. Api yang membakar kios di lantai 2 Pusat Pasar Medan tidak terlihat dari luar gedung. Petugas pemadam melarang masuk siapapun selain petugas pemadam untuk mencegah adanya korban jiwa. Sementara itu di bagian depan gedung masuk ratusan pedagang berkumpul menunggu dengan cemas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima dari pengawas pasar dan langsung mengerahkan 8 unit kendaraan pemadam ke lokasi. Api berhasil dikendalikan sekitar 20 menit kemudian. Dari kebakaran ini ada 5 unit kios di lantai 2 yang berisi sejumlah barang dagangan hangus terbakar dan 5 kios lainnya terdampak akibat kepulan asap. Jadi telah terjadi kebakaran di seputaran ataupun di tempat berjualan di pusat pasar. Yang terbakar di lantai berapa aja, Bang? Ini dari hasil pantauan kami di lapangan di lantai 2, lebih kurang ada 5 tempat usaha ataupun toko-toko yang mengalami kebakaran. Penyebab kebakaran sampai saat ini belum diketahui. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Kota Tanjung Pura yang terkenal dengan Kota Kesultanan Langkat yang dahulu sangat tertata dengan baik dan rapi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun penataan kota tersebut kini sudah terabaikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat.
Salah satu penataan kota yang tidak diperhatikan adalah rumah toko yang berada di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pada zaman Kesultanan Langkat, teras depan rumah toko ini merupakan tempat masyarakat pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas di pasar tradisional agar terhindar dari teriknya matahari. Namun sayangnya hingga kini keberadaan teras depan rumah toko sudah seluruhnya ditutup oleh para pengusaha yang ada di seputaran pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura. Tentunya hak pengguna jalan beberapa tahun belakangan ini terenggut oleh sejumlah pengusaha milik rumah toko, sehingga para pengguna jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Badan jalan ataupun trotoar yang semestinya diperuntukkan untuk para pejalan kaki, kini sudah dipakai oleh para pemilik usaha pertokoan untuk menjajakan barang dagangannya. Pada zaman Kesultanan Langkat, seluruh bangunan ruko bertingkat 2 ini dibuat lorong jalan untuk para pengguna jalan. Namun beberapa tahun belakangan ini, para pemilik ruko menggelar dagangannya, bahkan ada juga yang menutup lorong tersebut. Kondisi ini sudah dirasakan warga Tanjung Pura sejak 15 tahun belakangan. Zainal Abidin mengatakan sebagai orang Tanjung Pura asli sangat kehilangan tempat pengguna jalan agar terhindar dari teriknya matahari dan merasa aman saat beraktivitas di pasar, dan sekarang ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk berjualan. Kami sebagai orang Tanjung Pura asli sini merasa kehilangan tempat-tempat para pejalan kaki yang menghindari dari terik panasnya matahari ini. Karena sudah dipergunakan oleh orang-orang yang tertentu untuk berjualan. Alangkah indahnya kalau dikembalikan kepada asalnya lagi. Ada citra di Tanjung Pura ini. Itulah harapan kami dari orang Tanjung Pura. Sementara itu, Mahdi, salah seorang tokoh pemuda Tanjung Pura, mengatakan rumah ruko ini dibangun oleh Sultan Langkat mulai dari Musa, Aziz, dan Sultan Mahmud. Namun saat ini sangat disayangkan para pemilik ruko menutup lorong jalan ini. Yang diberikan untuk masyarakat Langkat untuk sebagai pejalan kaki sekarang dipakai dan ditutup untuk ruko-ruko yang ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dengan tegas dan secepatnya memperbaiki kembali tata ruangan jalan yang sekarang ini tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki. Masyarakat Tanjung Pura berharap agar hak pengguna jalan yang melintasi lorong ruko tersebut dikembalikan lagi sebagai ciri khas kota Tanjung Pura. Pemirsa, kita beralih ke informasi pilihan rakyat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dirinya melakukan kampanye dan berorasi di hadapan ribuan relawan serta partai pendukungnya di Gedung Serbaguna Pancing, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Ribuan kader partai pengusung, relawan, dan simpatisan calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 memadati kawasan Gedung Serbaguna Pancing, Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Calon Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kampanyenya ke Sumatera Utara ini merupakan kali pertama sejak dirinya secara resmi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dengan penuh semangat di hadapan ribuan pendukungnya di Sumatera Utara, Prabowo berorasi dan menyampaikan visi misinya jika kelak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada orasi politiknya, Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pimpinan yang berani, melakukan terobosan dan kerja nyata untuk mewujudkan misi yang diusungnya, yakni Indonesia Maju. Saudara-saudara, saya akan pidato dengan semangat hari ini. Karena kalian semangat, saya harus semangat. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon saja. Pada kesempatan ini, Prabowo juga menyinggung bahwa nilai rendah terhadap pertahanan Indonesia yang disinggung saat debat calon presiden lalu. Ia menegaskan nilai tersebut tidak sesuai dengan kekuatan pertahanan yang saat ini dimiliki oleh Indonesia di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Dan untuk mencapai perubahan tersebut diperlukan kerjasama dengan tetap menyalurkan hak pilih di TPS masing-masing pada tanggal pencoblosan nanti. Tak hanya itu, Capres nomor urut 1 ini juga menjanjikan perubahan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera, serta pemerataan keadilan di segala bidang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Usai hadir di acara tablik akbar, Anies Baswedan kemudian melanjutkan kegiatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menemui masyarakat di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah. Berbagai konsep kampanye dengan tujuan beradu gagasan semakin banyak dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Cawapres Mahfud MD menjawab berbagai persoalan terkait mengenai hukum. Melakukan lawatan ke Kota Medan, Sumatera Utara yang pertama kali dalam masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kunjungan hari pertamanya di berbagai gereja dan pusat peribadatan agama Nasrani. Dijadwalkan Mahfud MD akan berada di Kota Medan hingga hari ini Senin 15 Januari 2024. Dengan melakukan lanjutan kunjungannya ke berbagai pondok pesantren dan panti asuhan. Namun dalam kesempatan berkampanye di Kota Medan ini yang ia gelar diskusi terbuka dengan masyarakat, terutama generasi Z dan milenial dengan tajuk Tabrak Prof. Yang digelar di salah satu warung kopi dengan suasana santai dan penuh keakraban, Mahfud MD yang juga masih menjabat sebagai Menko Polhukam ini menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum yang ada di Indonesia. Mahfud menerima sejumlah pertanyaan terkait persoalan hukum seperti kasus Sambo, proses undang-undang perampasan aset bagi koruptor, hingga permintaan revisi undang-undang ITE. Masyarakat juga menyampaikan komitmennya terkait dengan penegakan hukum jika nantinya terpilih sebagai wakil presiden. Ini acara buka-buka, ini penting untuk masyarakat karena acara yang tidak terlalu protokoler seperti ini biasanya lebih natural. Apa yang lihat pertanyaan-pertanyaannya dan yang banyak dari generasi muda terutama yang punya kebaikan bangsa dan masyarakat. Sejumlah pejabat di Kabupaten Batubara membantah terkait beredarnya video viral yang menyebut adanya pengarahan untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam video yang beredar diberikan narasi berjudul Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim Bupati Kapolres dan Kajari Batubara. Terdengar sejumlah orang sedang membahas pemilu 2024. Kemudian seseorang dari mereka mengatakan bahwa kepala desa diarahkan untuk mendukung Capres nomor urut 2. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Taib dan Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan yang dikonfirmasi usai meninjau kesiapan pemilu 2024 di kantor KPU Batubara pada Minggu 14 Januari 2024 membantah video viral tersebut dan menyebutkan suara tersebut bukan suara mereka. Menurutnya TNI dan Polri tetap netral pada pemilu 2024. Saya jelaskan di sini, hari ini saya dengan Pak Dandim, hari Minggu lagi ngecek kesiapan di kantor KPU. Ya. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami. Ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Ya. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawahi 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Balai. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024.
Bantahan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Amru Siregar, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Batubara. Amru menyebutkan yang ada di video viral tersebut merupakan fitnah. Ia mengultimatum pihak yang menyebar luaskan video itu untuk meminta maaf secara terbuka. Jika tidak diindahkan, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini saya sampaikan agar pihak yang menyebarluaskan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kali ini kau harus ikut pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Memilih, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Pemirsa, melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara KPU Kota Binjai menemukan ratusan lembar surat suara pemilu 2024 yang rusak. Hingga hari ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai masih melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilu 2024. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini dilaksanakan di gudang KPU Binjai dan di aula kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Ketua KPU Binjai Anton Indratmo menyatakan dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden ditemukan 181 lembar surat suara yang rusak. Sedangkan untuk surat suara pemilihan DPR RI ditemukan 119 lembar surat suara dan surat suara DPRD Provinsi ditemukan 60 lembar surat suara yang rusak atau cacat. Untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota belum dilakukan pelipatan dan penyortiran. Kerusakan surat suara sebagian besar dikarenakan sobek atau tersiram tinta dari percetakan serta cetakan yang kurang sempurna. KPU Binjai akan segera melaporkan kerusakan surat suara ini untuk disediakan gantinya. Yang baru kita temukan surat rusak itu berjumlah 60. Dari kerusakan-kerusakan surat suara yang kami temukan itu, ada yang rusaknya karena robek dan ada rusaknya yang tersiram tinta dari percetakan. Dan umumnya yang paling banyak itu adalah surat suara yang rusak karena terkena tinta atau tersiram tinta dari percetakan. KPU Kota Sibolga mengumumkan kepada masyarakat Kota Sibolga terjadi pengurangan pada daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU Kota Sibolga.
Salah seorang komisioner KPU Kota Sibolga, Armansyah Sinaga, menjelaskan terjadinya pengurangan daftar calon tetap atau DCT di Kota Sibolga yang disebabkan meninggalnya salah satu caleg nomor urut 7 dari Partai Nasdem yang telah ditetapkan sebagai calon tetap pada pemilu 2024. Untuk itu masyarakat Kota Sibolga agar dapat mengetahuinya dan pada pencoblosan nanti agar tidak lagi menggunakan hak pilih untuk calon legislatif yang telah dicoret dari DCT. Namun jika terdapat ada masyarakat yang memberikan suaranya kepada caleg yang telah dicoret, maka hal itu akan menjadi hak partai pengusung caleg tersebut. Ditetapkan sejumlah 257 DCT menjadi 256. Ada terjadi pengurangan satu orang, yaitu atas nama Bismar Panjaitan dari Partai Politik Nasional Demokrat untuk Dapil 2 Kota Sibolga dengan nomor urut 7 dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk pencetakan surat suara sudah selesai rampung, nama beliau masih tetap. Jadi kalaupun seandainya nanti ada pemilih yang tetap menyalurkan suaranya terhadap nomor urut tersebut yang telah kami nyatakan tadi tidak memenuhi syarat, maka suara tersebut akan dialihkan ke partai politik. Sebelumnya berdasarkan data daftar calon tetap yang telah ditetapkan KPU Kota Sibolga yang menjadi peserta pemilihan legislatif untuk DPRD Kota Sibolga berjumlah 257 orang. Akan tetapi saat ini berkurang menjadi 256 calon legislatif. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan kegiatan Safari Subuh Arafah di Masjid Kota Medan. Dalam kegiatan ini, para pengurus Safari Subuh mengingatkan bahwa jelang pemilu ini kerukunan antar umat muslim harus tetap terjaga apapun pilihannya. Bertempat di Masjid Jami Kecamatan Medan Maimun, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan Safari Subuh Arafah pada Minggu pagi. Kegiatan ini dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan tausiah dari Ustadz. Terlihat jamaah antusias memadati masjid tersebut. Usai mendengarkan tausiah, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan memberikan bantuan berupa sendal untuk para jamaah berwudu dan Al-Quran. Dalam kegiatan ini juga tim Safari Subuh Kodam 1 Bukit Barisan mengingatkan kepada para jemaah jelang pemilu agar bisa tetap menjaga kerukunan antar umat muslim apapun pilihannya nanti. Haji As'ari selaku BKM Masjid Jami menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh tim Safari Subuh Arafah. Diharapkan dengan kegiatan Safari Subuh ini bisa menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Teman kami sangat positif. Ini menambah motivasi bagi anak-anak muda remaja masjid supaya lebih gemar lagi subuh berjamaah. Ada, nanti kita akan sosialisasikan ke anak-anak muda di sini supaya lebih gemar subuh berjamaah. Harapannya ini memupuk silaturahmi di antara kita umat Islam. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.